Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM C22042. Prodi S1 Kesehatan Masyarakat jurusan Epidemiologi angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, kejadian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan pada suatu populasi tertentu. Epidemiologi juga mempelajari bagaimana menerapkan ilmu tersebut untuk mengendalikan masalah kesehatan dan juga merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Istilah epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi berarti di atas, demos yang berarti masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Adapun pengertian penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. Adapun hubungan epidemiologi penyakit tidak menular dengan epidemiologi perilaku. Epidemiologi perilaku memberikan wawasan penting tentang bagaimana perilaku manusia mempengaruhi kesehatan dan risiko penyakit tidak menular. Dengan memahami hubungan ini dapat dirancang strategi prevalensi dan promotif untuk mengurangi beban di tingkat individu dan populasi. Adapun tujuan epidemiologi penyakit tidak menular, adalah memahami pola, penyebab, dan dampak penyakit-penyakit ini pada populasi guna mengurangi insiden, prevalensi, serta dampak melalui upaya pencegahan dan pengendalian. Istilah dalam penyakit tidak menular yaitu prevalensi. Prevalensi adalah promosi individu dalam suatu populasi yang memiliki penyakit tertentu pada waktu tertentu. Yang kedua, insiden, jumlah kasus baru penyakit dalam periode waktu tertentu pada populasi tertentu. Yang ketiga, mortalitas. Mortalitas adalah tingkat kematian akibat suatu penyakit tertentu dalam populasi. Yang keempat, morbiditas. Morbiditas adalah tingkat kesakitan atau jumlah individu yang menderita penyakit tertentu. Yang kelima, faktor risiko adalah kondisi atau perilaku yang meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit tertentu. Yang keenam, beban penyakit adalah ukuran dampak total suatu penyakit pada masyarakat meliputi angka kematian, disabilitas, dan dampak ekonomi. Yang ketujuh, komorbiditas adalah kehadiran dua atau lebih penyakit kronis secara bersamaan pada individu yang sama. Adapun contoh penyakit tidak menular, saya mengambil asma. Asma merupakan penyakit tidak menular. Asma adalah penyakit kronis yang menyerang saluran pernapasan, menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran udara kecil di paru-paru. Gejala asma yang umumnya adalah batuk, mengih, sesak nafas, sesak dada. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2020, asma merupakan salah satu jenis penyakit yang paling banyak diidap oleh masyarakat Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, jumlah penderita asma di Indonesia sebanyak 4,5% dari total jumlah penduduk di Indonesia atau sebanyak 12 juta lebih. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernafasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernafas. Selain membuat pengidapnya sulit bernafas, asma juga bisa menimbulkan gejala lainnya seperti mengih, batuk-batuk, dan nyeri dada. Karena kondisi ini, maka saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain tanpa asma. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu atau asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain-lainnya, maka otot-otot saluran pernapasan pada
pengidapnya menjadi kaku, dan penyempitan asma merupakan kondisi kronis alias jangka panjang dan sifatnya kambuhan. Selain itu, sampai saat ini asma belum bisa disembuhkan sama sekali. Namun dengan kontrol dan pengobatan yang tepat, penderita asma bisa menjalankan aktivitas secara normal dan memiliki harapan hidup yang tinggi. Asma bisa menyerang orang-orang tanpa mengenal usia dan seringkali dimulai sejak masa kanak-kanak atau juga bisa terjadi setelah seseorang dewasa karena beberapa faktor seperti obesitas, stres yang berlebih, pola hidup, dan lingkungan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.